media ya. Ini di media Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah hadir silahkan membawa Quran ainnya. Ya, Bapak Ibu yang sudah hadir, silahkan buka Qurannya. Insyaallah kita mulai sebentar lagi. Ya, sudah jam 8. Sesuai dengan jadwal kita, insyaallah kita akan mulai pertemuan kita di hari ini menghafal surah Yasin. Sambil dibuka surah Yasinnya ya, surah ke-36. Kalau di Al-Quran Ain halaman 440. Sambil yang sudah hadir, mohon berkenan untuk absen di kolom chat. Silakan tuliskan nama dan tempat tinggal. Nama dan tempat tinggal sekarang. Oh, subhanallah ya. Ada dari Bandung, dari Jogja, dari Medan. Dari Bekasi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apakah sudah dipegang Qurannya masing-masing? Sehingga kita bisa mulai materinya. Silakan Qurannya diambil ya. Dipegang Quran ainnya.
Sudah pegang semua Masih Qurannya ya? pakai. Mas Ad? Bentar, Ustaz. Oh ya. Masih lama masih Oh, tukar baru selesai itu. ya. Ya, sambil dipersiapkan silakan absen ya, nama dan kota tempat tinggalnya. Alhamdulillah ini luar biasa. Kita ada tamu dari Jogja, dari Medan, ya paling jauh dari Medan, Pak Sofyan. Assalamualaikum Pak. Tapi keluar lagi kayaknya ya. Oh iya benar. Oh dari Bontang. Oh, dari Bontang. Subhanallah. Ya, kita mulai aja ya. Sudah siap semuanya? Kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ta'awudz dan sekarang kita mulai dengan murojaah. Ya. Buka tadi ya halaman 440. Bismillahirrahmanirrahim. Kita murojaah surat Yasin dari ayat 1 sampai 12 di halaman itu, halaman 440. Ya, oke, kita mulai dengan ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya alhamdulillahirabbil alamin. Cara pembinaan Al-Qur'an Ain ya dengan menggunakan aplikasi Ain dan juga Al-Qur'an Ain. Kita mulai pada malam hari ini pembinaan hari kedua yang kita lakukan setiap bulan, dan ini adalah pertemuan yang kedua dan kita mencoba menghafal surah Yasin. Ya. Kenapa surah Yasin? Ya, selain banyak utamanya karena memang surah Yasin ini yang cukup mudah ya, sehingga nanti bisa menjadi zikir kita minimal di setiap malam Jumat. Ya, kalau mungkin kan setiap malam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang kemarin ikut kita sudah sampai ayat berapa menghafalnya?
ayat 6 ya. Ayat 6. Oke, Bapak Ibu, saya sampaikan dulu bagi yang terutama bagi yang baru. Cara menghafalnya. Ya, nah ini Qurannya. Bapak Ibu nanti bisa melihat dari sebelah kiri itu ada warna-warni ya. Ada warna-warni. Ada yang atasnya warna apa ini? Ya, di sini sebelah kiri kotak warna-warni. Nah, ini adalah alat bantu untuk menghafalkan urutan ya. Jadi misalkan dari sini di sini walau yu'akhidullah ya. Tapi kalau kita mulai dari Yasin, di sini ada Yasin, ada Tanzila, ada laqad haqqa, ada inna ja'alna wa ja'alna dan seterusnya. Ini alat bantu untuk belajar atau menghafal urutan ya. Jadi dengan kita tahu kata-kata depannya ini mudah-mudahan mempermudah ya. Tapi tidak berdasarkan urutan ayat, itu berdasarkan baris atau kotaknya ya. Berdasarkan kotak yang sudah ada di sebelah sini di dalam Quran itu sendiri. Oke. Jadi kita akan mulai menghafal surah Yasin. Sekarang masuk ayat ke-7, ke-8 dan ke-9. Ya. Jadi ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Ya, polanya bagaimana? Polanya kita menggunakan pola metode tes. Polanya menggunakan pola metode tes. Apa rumusnya? 10 menit dibaca, rumus tahfidznya 10 menit dibaca, 10 menit dihafal, dan 10 menit disetorkan. Saya ulangi, 10 menit dibaca, 10 menit dihafal, dan 10 menit disetorkan. Jadi kita fokus dulu di ayat 7 sampai 9. Kecuali Bapak Ibu yang kemarin belum sempat ikut pertemuan pertama. Itu mulainya berarti dari ayat 1 sampai 6. Ya. Jadi bagi yang baru ikut, boleh dari ayat 1 sampai 6 atau melanjutkan dari ayat 7 sampai 9. Polanya tadi seperti saya sampaikan, baca dulu 10 menit, hafalkan 10 menit, lalu disetorkan. Ya. Jadi baca dulu 10 menit, hafalkan 10 menit, lalu disetorkan. Jadi ini pola yang kita sebut sebagai polanya menghafal metode tes. Jadi menghafal Quran dengan menggunakan metode tes. 10 menit baca, 10 menit hafal, 10 menit disetorkan. Nah, kuncinya pada saat membaca itu mata harus menatap Quran. Ya, harus menatap Quran. Jadi tidak boleh menutup mata atau tidak boleh dihafal. Jadi pada saat kita membaca 10 menit itu benar-benar harus dibaca. Walaupun sepertinya kita sudah hafal. Ya, kecuali memang kita sudah pernah setoran hafalan ini, itu tidak masalah. Tapi kalau belum, maka harus dibaca benar-benar selama 10 menit. Baru dihafalkan selama 10 menit. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mulai menghafalnya? Polanya tadi apa? BHS, baca, hafal, setor. 10 menit dibaca, 10 menit dihafal, 10 menit disetor. Tidak ada? Oke, kita mulai ya. Sebelumnya saya ingin sampaikan mic-nya tolong di-mute ya. Mic-nya tolong di-mute, jadi kita membacanya di rumah masing-masing. Selama 10 menit nanti saya kasih komando 10 menit mulainya kapan dan selesainya kapan. Kalau ada pertanyaan nanti masuk saja ke kolom chat, tinggal ditulis di kolom chat, nanti insya Allah kita akan bahas bareng-bareng. Ya, silakan Bapak Ibu yang memulakan, kita mulai baca ayat 7 sampai 9 selama 10 menit dimulai dari sekarang.
Mikro, surat penyakit junjung lebih tinggi.
Ya, alhamdulillah sudah 10 menit dibaca ayat 7 sampai 9 surah Yasin, atau kalau yang baru tidak ikut pekan lalu berarti ayat 1 sampai 6 ya. Nah, sekarang setelah baca kita langsung menghafal. Setelah baca kita langsung menghafal selama 10 menit ayat 7 sampai 9 ya. Saya rasa cukup mudah ya, karena sebagian besar kita sering membaca surah ini, tapi kita mencoba untuk menghafalnya sehingga menjadi lebih bagus gitu ya. Oke, silakan dihafalkan selama 10 menit ayat 7 sampai 9. Nanti kalau sudah ada yang hafal bisa langsung angkat tangan, raise hand ya. Apa? Setelah raise hand tinggal nanti setoran, nanti setoran di sini. Bisa ya? Jadi setelah tadi baca 10 menit ya, lalu kemudian dihafalkan sekarang. Nanti kalau sudah walaupun belum 10 menit, kalau sudah hafal ayat 7 sampai 9 nanti bisa disetorkan. Siap? Oke, kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat ya, di kolom chat biar nanti yang lain fokus untuk menghafal. Dimulai menghafalnya 10 menit dari sekarang. Kalau sudah ada yang hafal nanti tinggal di raise hand, setorkan. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Kalau untuk menghafal ya kita per ayat ya. Ya, Bapak Untung silakan langsung dibaca 10 menit saja ayat 7 sampai 8. Ya, langsung dimulai saja baca ayat 7 sampai 8. 7 sampai 9, maaf. Kalau yang sudah dibaca tinggal dihafalkan 7, 8, 9 selama 10 menit. Nanti kalau sudah hafal silakan raise hand, langsung setoran. Ya, silakan dihafalkan ayat 7 sampai 9. Setelah tadi dibaca. Kalau yang belum sempat baca 10 menit, baca dulu 10 menit baru dihafalkan.
Bu Rita Rostiningsih, silakan dibuka mic-nya kalau mau setoran. Silakan Bu Rita. Ya Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aksyarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal aqani fahum muqamahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bu Rita. Saya izin mengoreksi sebentar ya Bu Rita. Ya, Alhamdulillah secara umum sudah bagus. Nah paling nanti tinggal ada di bagian mat Bu, di bagian awal. Haqqal qawlu. Di sini lu-nya satu harokat, jadi dibacanya cepat. Laqad haqqal qawlu ala, bukan qawlu ala. Jadi 2 harokat. Ya. Ustaz, baik, terima Ya. kasih. Selebihnya alhamdulillah sudah bagus di ini Bu ya. Nah, Ibu tinggal murojaah ayat 1 sampai ayat 9. Ya. Insya Allah. Ayat dari mulai Yasin sampai waja'alna. Ya Bu ya. Terima kasih Insya Bu. Jazakallah khairan katsiran. Amin. Silakan yang lain yang mau setoran, raise hand saja. Tinggal nanti buka itunya. Silakan Bu Rita Wulandari. Tadi Rita Rostiningsih hampir ketukar itu. Rita Wulandari silakan Bu dibuka mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqamahun. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubshirun. Alhamdulillah Ibu, secara umum sudah bagus ya. Tinggal satu saja, yaitu di bagian huruf kho. Ya, jadi kalau kho itu ada di sini Bu. Jadi kan ini ada tenggorokan ya, ada 3. Nah, yang paling atas tuh tempat keluarnya huruf kho. Jadi wa min khalfihim. Nah, tinggal di situ saja. Pegang aja ininya, kalau ini bergetar berarti benar. Khalfihim. Kho sama gho di sini ya Bu, sama. Kho sama gho. Khalfihim. Saddau fa'ag di sini ya. Ya. Siap. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan. Tinggal murojaah ayat 1 sampai 9 ya Bu. Siap. Us. Silakan yang lain yang mau setoran. Raise hand saja. Setengah detik lagi, setelah itu harus disetorkan semuanya. Setengah menit maksudnya. Ya, Ustaz. Siap Bu Titin, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ya ila qani fahum muqamahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan
فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Titin. Semoga sehat selalu. Nah, di sini paling satu aja Bu ya. Ibu latih di bagian nun sukun. Ya, nun sukun. Coba untuk tidak mantul. Ya. Tidak memantul. Wa min, ya itu kan memantul ya. Wa min khalfihim, langsung aja. Wa min khalfihim, apa itu langsung ketemu dengan huruf kha. Ya, dia kan izhar ya. Izhar itu jelas. Wa min ya. Wa min khalfihim. Itu ya. Itu saja. Benar, Ustaz. Ya. Tinggal ayat 1 sampai ayat 9 di murojaah. Siap. Ya. Oke, silakan. Yang lain, bagi yang ingin setoran, masih ada waktu 10 menit lagi. Pak Dadan, sepertinya sudah hafal ya. Siap, silakan Pak Dadan. Buka mic-nya Pak Dadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Subhanallah. Barakallah Ustaz Dadan. Ya, mudah-mudahan berkah bacaannya malam hari ini. Ya, silakan nanti di murojaah ayat 1 sampai ayat 9 ya untuk dikuatkan. Gitu ya, Ustaz Dadan. Kayaknya nggak ada koreksi untuk malam ini. Terima kasih, jazakallah khair. Oh, iya. Mohon bimbingannya, Ustaz. Amin, insyaallah. Silakan yang lain. Silakan Pak Sofyan, ingin setoran? Ini dari Medan ya Pak ya? Iya, Ustaz. Siap. Bergabung, Ustaz. Siap, silakan Pak Sofyan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum ghafilun. Alhamdulillah. Ya. Ya, paling nanti diperbaiki sedikit aja Pak ya, tentang dua harokatnya. Ya, memang kadang-kadang jadi kepanjangan gitu. Misalkan ala jadi ala gitu. Nah, itu biasanya solusi sederhananya di ayun. Ala siratim gitu. Biasanya begitu, Pak. Jadi dilatih saja selama seminggu ini untuk masalah dua harokatnya. Itu Pak Sofyan. Baik, syukran Ustaz. Ya, syukran. Gimana Medan? Sehat? Alhamdulillah. Siap. Syukran. Silakan bagi Bapak Ibu yang lain yang ingin setoran.
Ustadz Untung, silakan Pak Untung. Ya, makasih Pak Ustadz nih baru bisa Iya. gabung, baru bisa ketemu Iya, nih. sibuk sekali Ustadz Untung. Maaf kalau kajian dulu, Pak Ustadz, kalau kajian dulu sering nggak hadir tuh bentrok dengan cara yang lain. Oh iya, siap. Tapi udah dan udah duluan itu. Siap, setoran silakan. Ya, Ayat berapa? ya. Ini yang seperti biasa 7, 7 ya, 7, siap. 9. Sok, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi fi-nya Pak. aktsarihim fahum. Inna ja'alna fi baru ala. Apa banget baru datang nih. Siap, nggak apa-apa. Cukup ya, 1 juga cukup. Iya. No problemo. Inna ja'alna fi ala aqabihim fahum. A'naqihim. Nggak ada ala. Inna ja'alna. Yang lain dulu lah, yang lain dulu. Oh, siap. Oh, Pak. Alhamdulillah. Ini baru datang nih. Siap, nggak apa. Syukuri saja sudah 1 ayat. 1 ayat itu luar biasa ya Pak ya. Kalau dihitung nih ya, ayat 7 nih hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Tuh, 31 huruf tuh. Kalau berdasarkan hadis kan 1 huruf 10 hasanah. Jadi ya. Jadi luar biasa nih. Oke, ada lagi yang masukkan ayat 7, 9? Kalau tidak silakan Bu Rita Rustini sih mau Bu Rita masukkan ayat 1 ya. Silakan Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala syiratin mustaqim. Tanzil azizir rahim. Litung qauman unzira aba'uhum muqilu. Alhamdulillah. Ternyata Bu Rita yang di GPA. Saya nggak tahu nama panjangnya. Ya Bu, paling tadi yang huruf ro-nya Bu terakhir tuh. Huruf ro-nya kepanjangan. Ungzira itu cuma 1 harokat, jadi ungzira itu kepanjangan. Sehingga harus dipendekkan 1 harokat. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Unzira langsung unzira langsung gitu ya. Ini dilatih Bu yang pendek-pendek ini. Siap. Selebihnya sudah bagus. Terima kasih. Siap. Mangga. Bu Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Murni. Baik, Dibuka saja mic-nya. Yap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim la yu'minun. Ja'alna fi a'naqihim
أغلالا إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Alhamdulillah. Satu aja Bu ya, yang perlu dikoreksi yaitu huruf shin. Tadi terutama di ta'awuz tadi terlihat ya. A'udzu billahi shin ya. Minasyaitonir rajim. Nirrajim. Ya. Itu mungkin yang harus perbaiki, selebihnya udah bagus. Ya. Ya. Terus ditingkatkan saja ya insyaallah. Siap? Satu lagi, siapa yang mau setoran? Masuk lagi. Masuk lagi. Apa untung lagi? Masuk lagi. Ya, siap, silakan. Sok, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ya Pak Ustaz? Ya, betul, silakan. Inna ja'an fi a'maqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah sampai ayat 9 ya. Cuman kita akan sedikit membahas ya beberapa potongan atau beberapa bagian dari surah Yasin ini, dan mungkin dengan bahasan sederhana ini mudah-mudahan kita bisa mendapatkan alasan kenapa kemudian Rasulullah ya mensunahkan kita membaca surah Yasin ini setiap malam. Ya. Oh ya, nanti Bu Ida insyaallah selanjutnya setelah ini Bu Ida dari ayat 1 ya. Siap. Setelah ini insyaallah. Saya bahas dulu sedikit bagian dari surah Yasin ini. Sebenarnya sudah saya bahas kemarin sedikit ya, cuma saya lanjutkan saja. Pertama, Yasin, ya, ayat-ayat muqatta'ah ini memang ciri khas ayat-ayat yang kalau bahasa saya itu menandakan kemuliaannya Al-Qur'an, ya. Jadi begitu mulianya Allah turunkan Al-Qur'an sampai ada bagian-bagian Quran yang memang maknanya disembunyikan, ya. Tidak diketahui oleh manusia. Beda kalau ayat-ayat yang lain itu kan ada artinya, ada maknanya, ada artinya. Cuman untuk ayat-ayat muqatta'ah seperti ini, alif lam mim, nun ya. Misalkan kayak nun, apa sih maknanya satu huruf itu ya? Qaf gitu ya. Terus toha gitu ya. Tapi inilah salah satu bentuk bahwa kalau kita mau mengukur ilmu kita dengan ilmu Allah itu, sebagaimana kata hadis itu, seperti kita mencelupkan tangan ke air laut. Jadi jarinya kita celupkan ke air laut, lalu kemudian kita angkat jari kita. Nah, air yang menetes itu kata Rasulullah adalah ilmu kita. Sedangkan ilmu Allah itu ya lautan itu. Ya, adanya ayat-ayat muqatta'ah salah satunya adalah untuk semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita tuh nggak ada apa-apanya, ilmu kita tuh nggak ada apa-apanya. Yang hari ini kita mungkin dibilang ustadz, dibilang kiai gitu ya, dibilang ustazah, dibilang guru ngaji kah, atau mungkin yang lebih tinggi dari itu, sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu yang Allah miliki. Kita hanya baru tahu sedikit, tapi Allah sudah memuliakan kita, ya. Tapi makanya tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian merasa besar. Nah, yang lebih menarik lagi, setelah itu biasanya Allah akan bercerita tentang kemuliaan Al-Quran. Jadi setelah ayat-ayat muqatta'ah itu pasti isinya tentang Quran. Ya, dari mulai surat ya Baqarah ya, seperti yang kita tahu ya.
Al-Baqarah itu alif lam mim. Setelah itu dzalikal kitab. Dzalikal kitab. Surah Ali Imran ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitab. Ya, setelah itu tentang Alkitab, tentang Quran. Atau surat Toha, surat ke berapa? 20 ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Itu kan cerita tentang Quran ya. Dan tidaklah kami turunkan Quran ini untuk membuat kamu menjadi susah, kata Allah SWT. Ayat ini, ayat Toha ayat 2 ini yang kemudian membuat Umar radhiyallahu an masuk Islam ya. Yang ceritanya Umar memukul adiknya atau adik iparnya. Lalu kemudian adiknya disuruh membaca ini ayat 2 Toha ini, kemudian masuk Islam lah Umar. Jadi ayat-ayat muqatta'ah ini menandakan kemuliaan Quran, dan setelah itu Allah akan menceritakan tentang Quran. Ya, setelah kita kemudian direndahkan, kamu itu nggak ada apa-apanya, kurang lebih begitu ya. Ilmu kamu itu nggak ada apa-apanya, untuk memahami Yasin saja nggak tahu. Baru setelah itu Allah katakan wal Qur'anil Hakim, dan demi Quran yang penuh dengan hikmah. Ya, ini penting Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa kemudian banyak di Al-Quran ini bentuknya cerita-cerita. Ya, cerita Bani Israel, ceritanya Nabi Sulaiman, cerita Nabi Yusuf ya. Tapi bentuknya cerita. Untuk apa? Al-hikmah. Salah satunya untuk kita bisa mengambil hikmah dari setiap cerita yang Allah gambarkan di situ. Ini misalkan bagaimana cerita tentang pembunuhan manusia yang pertama, itu. Cerita tentang iblis yang membangkang, surat Al-Baqarah. Cerita tentang kaum Yahudi yang yang ngeyel ya, kalau orang Sunda bilang ya, ngeyel tuh dia sudah tahu ilmunya tapi nggak mau ngikut gitu ya. Di surat Al-Baqarah kan ada tuh ya. Ya. Itulah yang kemudian Allah gambarkan, dan supaya kita tuh mengambil hikmah. Afala yatadakkarun la'allakum tattaqun la'allakum yatafakkarun gitu ya. Itu hal-hal yang harusnya kita ambil dari setiap aktivitas kita. Makanya Rasulullah sampai mengatakan hikmah itu adalah barang hilangnya kaum muslim. Ketemu dimanapun ambil ya. Jadi kita melihat hikmah dari anak kecil, ambil dari anak kecil. Melihat hikmah dari dari hewan pun, kalau kita ada hikmahnya ini, ambil. Lalu kemudian setelah Allah gambarkan tentang Quran yang penuh dengan hikmah itu, penuh dengan pelajaran-pelajaran, Allah kemudian mengatakan innaka itu sungguh engkau, ini kepada Muhammad SAW, laminal mursalin, adalah bagian dari rasul-rasul. Ya, rasul jumlahnya ada yang bilang sampai 300-an. Ya, yang walaupun yang harus kita ketahui 25 ya. Nah, Rasulullah SAW itu bagian dari Rasul. Muhammad innaka laminal mursalin. Ya, sungguh ini adalah bantahan pada orang-orang kafir ya, yang kemudian meragukan kerasulannya Muhammad ya. Ya memang agak wajar ya ketika saat itu ya orang-orang kafir banyak meragukan. Ini kan anak baru kemarin gitu. Kemarin sore usia baru 40. Tiba-tiba datang ya, biasanya nggak ada apa-apa, tiba-tiba datang dan bilang saya ini rasul gitu ya. Nah, tapi Allah kemudian membantah dengan innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, yang berada di atas sirat. As-sirat itu jalan yang lurus, mustaqim. Ya, jadi Rasulullah itu memang diutus Allah SWT dengan berada di jalan yang lurus, sehingga dalam ayatnya disebutkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, maka perintahnya kemudian kalau kita cinta sama Allah, kalau kita taat sama Allah, maka kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Ini dari sini, karena Rasulullah berada ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah
Al-Aziz yang Maha Perkasa, Ar-Rahim Maha Penyayang. Litungdira, apa tugasnya? Litungdira, sehingga untuk mereka memberi peringatan, agar engkau memberi peringatan pada mereka, kaum, pada siapa? Qauman, pada kaum ma'ungdira aba'uhum, pada kaum yang belum pernah diberikan peringatan aba'uhum, pada nenek moyang mereka, fahum ghafilun, karena itu mereka lalai. Jadi memang datangnya para rasul itu biasanya untuk memberikan peringatan-peringatan. Karena seringkali ada masanya di mana wahyu itu tidak turun, nabi itu tidak turun secara bergantian gitu. Jadi misalkan Nabi Adam turun langsung nanti Nabi Idris misalkan, enggak seperti itu. Biasanya ada jangka waktu, sehingga di jangka waktu itulah kemudian banyak terjadi penyimpangan, ya. Nah inilah yang kemudian diluruskan dengan adanya rasul-rasul itu. Misalkan kasus adanya berhala di zaman sebelum Nabi Nuh, ya itu kan ceritanya dari situ, dari cerita tentang orang soleh, ya, yang tempatnya berdoa kemudian meninggal orang solehnya. Lalu orang-orang di sana kemudian bingung, nanti saya mau minta doa sama siapa nih? Itu kemudian disitulah orang-orang bikin patung, ya, atas gambarnya orang soleh tadi gitu, bikin patung, lalu kemudian minta berdoa, minta lewat orang patung itu, karena biasanya waktu mereka masih hidup mintanya dengan mereka, misalkan Ustadz, kalau sekarang gitu ya, Ustadz tolonglah doain saya pengen sehat, misalnya gitu ya. Nah, Ustadz yang dimintain tolongnya nggak ada, orang solehnya meninggal. Ini kemudian dibikinkan patung, ya godaan setannya kan begitu. Patung itulah yang kemudian menjadi kemudian hari, bertahun-tahun kemudian itu jadi berhala. Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya nanti mungkin kalau mau tanya jawab silakan. Ya, yang kalau bisa dijawab, kalau nggak bisa mungkin disimpan. Sebelum itu silakan Bu Ida yang mau setoran, mic-nya dibuka saja. Mana Bu Ida teh? Bu Ida, oh ya udah, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa Qur'an innaka ala siratin mustaqim. Silal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim fa'idaihi wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah bagus ya Bu Ida, dipertahankan saja. Dan cara murojaahnya yang paling gampang, nanti sambil masak baca gitu ya, sambil nyuci baju baca, ya, selama nyucinya tidak dalam kamar mandi ya. Terus sambil apa lagi ya, sambil jalan terus baca di sholat sunnah, sholat rawatib misalkan, atau sholat tahajud, baca aja rakaat 1 Yasin 1-9, rakaat 2 boleh nggak Yasin 1-9? Boleh ya. Jadi setiap kan nanti lama-lama latihan ya, terbiasa. Nanti di jalan lagi nyetir, kalau bawa kendaraan bisa di murojaah. Jadi kita bikin sederhana dan kita bikinnya menjadi aktivitas yang terintegrasi dengan kita. Oke, silakan Bu Lucy, setoran, mic-nya dinyalakan saja.
Siap, Bu Lucy? Atau kepencet ini? Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Alhamdulillah pertemuan kedua ini lebih banyak ya. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu bisa hadir. Mudah-mudahan pertemuan ketiga nanti bisa jauh lebih banyak. Ya, kelas-kelas ini. Ya, kita belajar sedikit-sedikit saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Yang penting setelah ini kita coba maknai. Kalau nanti baca Yasin, artinya kan sudah sedikit tergambar ya. Itu harus dimaknai. Ya. Terus kemudian itu kita bayangkan dengan keagungan-keagungan Quran yang Allah berikan. Kita bayangkan ya seakan-akan kita sedang berada dalam kondisi itu. Ya. Para sahabat itu biasanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mereka bertemu dengan ayat-ayat yang menyeramkan, yang bercerita tentang surga, tentang neraka, maka mereka biasanya menangis, bersedih karena takut. Ya, ayat itu menceritakan tentang mereka gitu. Jangan-jangan yang diceritakan ini saya gitu, kurang lebih begitulah. Tapi kalau mereka bertemu dengan ayat-ayat tentang surga, justru berpikir sebaliknya. Oh, jangan-jangan saya malah yang dijauhkan dari surga. Jangan-jangan ini bukan saya gitu ya. Ya. Misalkan ketika para sahabat itu bertemu dengan surat An-Nazi'at misalkan. Ya, ketika di bagian-bagian akhir itu kan ada tuh ya. Apa katanya? Wa amma ini yauma fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Dan orang-orang yang kemudian berlebih-lebihan yang lebih mendahulukan wa atharal hayatad dunya, kehidupan dunia. Ini para sahabat langsung biasanya menangis. Oh, jangan-jangan ini orang ini saya gitu. Fa amma man tagha, jangan-jangan yang disebut sebagai togo itu saya. Ya. Sedangkan di bagian selanjutnya biasanya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut pada Rabb-nya dan menahan nafsunya, hawa nafsunya, itu biasa para sahabat kemudian dalam hatinya berpikir, oh jangan-jangan ini bukan saya, jangan-jangan saya belum termasuk golongan orang-orang yang khauf ini gitu. Jadi begitu begitu luar biasanya para sahabat itu sampai mereka berusaha untuk memahami Quran dengan baik, berusaha untuk mendalaminya dan berusaha untuk mengaplikasikannya. Nah, jadi kita juga pelan-pelan ya, kita cukup harus bersabar untuk bisa mempelajari Quran. Ya, kalau ada kesalahan tadi tahsinnya ya pelan-pelan diperbaiki, tidak usah langsung banyak-banyak. Cukup tadi yang tadi disalah, misalkan ada yang salah matnya, ada yang salah di makhrajnya, ya itu saja perbaiki. Nanti bulan depan kita perbaiki lagi yang lainnya gitu ya. Jadi lama-lama nanti jadi sempurna, jadi perfect. Oke, ada satu orang lagi kalau mau setoran silakan. Tidak ada ya? Ustaz. Oh ya, siap. Silakan Bu Titin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukran Bapak Ibu yang Allah muliakan atas kehadirannya. Terima kasih Bu Titin ya.
Kalau ada waktu nanti Bapak Ibu silakan sebelum tidur baca lagi artinya, terjemahnya ayat 1 sampai 9 ini. Ini cukup menakutkan sebenarnya ya kalau kita baca. Tapi ya silakanlah kita baca terus nikmati sendiri. Ya mudah-mudahan kita bisa tidur dengan merenungi ayat-ayat seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya di pembinaan konsumen AIN ini. Ya mudah-mudahan bulan depan di bulan Ramadan insya Allah ya kita akan lebih banyak yang hadir dan lebih baik lagi. Dan jangan lupa insya Allah Ramadan kita akan banyak aktivitas murokas 3 hari hatam 30 juz kita akan lakukan lagi. Mungkin ada minimal 4 angkatan atau mungkin 5 angkatan selama Ramadan ya. Silakan nanti sebarkan sebanyak-banyaknya ke seluruh orang, tidak harus membeli AIN, jadi syiar kita terbuka lebar. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Pamit Pak Ustadz. Ya, Bangga, silakan. Salam keluarga ya, sehat semua. Insyaallah, amin. Amin.